Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita berjumpa dalam pelajaran akidah Islam. Apa kabar santri putri Husnul Khotimah kelas 7 Madrasah Tsanawiyah tahun pembelajaran 2020-2021. Kita berjumpa dalam pelajaran yang sangat penting bagi kita, yaitu pelajaran akidah Islam. Baiklah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Masih ingat? Kita pernah berjumpa via medsos di pertemuan beberapa waktu yang lalu dengan pembelajaran yang berbeda. Kali ini kita akan belajar akidah Islam. Tak lupa sebelum kita mulai, marilah kita mendoakan bangsa kita tercinta, umat Islam yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mampu mengatasi di era pandemi saat ini, bagaimana umat Islam selalu dalam perlindungan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akhirnya dapat membuahkan hal-hal yang terbaik bagi umat dan kejayaan umat Islam di masa-masa berikutnya. Alhamdulillah, Umi Retno, sebagaimana yang pernah disampaikan pada perjumpaan yang lalu, dengan nama lengkap Retno Noviati, insya Allah akan mendampingi kalian sebagai guru mata pelajaran akidah kelas 7 MTS Husnul Khotimah tahun pembelajaran 2020-2021. Marilah kita melihat pengertian akidah Islam. Pengertiannya yaitu menurut bahasa, akidah adalah kata sifat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti aqada menurut bahasa. Artinya adalah ikatan. Bisa dibayangkan bahwa segala sesuatu yang terserak akan mampu menjadi sesuatu yang bermanfaat manakala diikat dengan ikatan yang tepat ataupun yang baik. Selanjutnya kita juga bisa melihat pengertian akidah Islam menurut istilah, di mana akidah menurut istilah adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa, yang menjadi keyakinan dan tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kalau kita ingin melakukan sesuatu yang benar, maka harus dibenarkan terlebih dahulu oleh hati kita dan dirasakan menjadinya tentram, ya, menjadikannya tentram dan menjadikannya keyakinan, barulah kita akan melangkah atau melakukan aktivitas dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan. Nah, sehingga akidah Islam ini adalah dasar, hal yang paling utama dari segala sesuatu. Sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ini juga merupakan ilmu yang perlu diutamakan, ya, sehingga dalam melaksanakan berbagai aktivitas ini diperlukan adanya keyakinan. Nah, akidah Islam adalah hal terpenting di dalam ajaran Islam, ya, sehingga kita bisa melihat para sahabat terdahulu dengan penuh keutamaan, dengan penuh keberanian, dengan penuh tanggung jawab merealisasikan nilai-nilai Islam karena mereka memang sudah memiliki akidah yang kokoh, akidah Islam yang kuat.
Dasar-dasar hukum akidah Islam tentunya kita sudah mengetahui lebih awal, mungkin sejak kalian berada di sekolah dasar, pernah disampaikan oleh ustadz kalian ataupun guru-guru kalian, khususnya dalam agama Islam, di mana hukum dari akidah di dalam Islam adalah ada dua. Yang pertama adalah dari Al-Quran itu sendiri, ya Ummul Kitab. Sebagaimana dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada perantara, yaitu malaikat Jibril. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran diterangkan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Islam termuat di dalam kedua kalimat syahadat yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan yang kedua yaitu dasar hukumnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, takrir ataupun sikap diam dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dijadikan sebagai dasar hukum dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah yang pertama, segala yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat beberapa firman Allah. Kemudian yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kita tercinta. Kemudian banyaknya hadis yang menjelaskan bahwa maksud beberapa Al-Quran ada yang masih global, termasuk dalam masalah akidah Islam. Dan itu bisa dijabarkan melalui hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita mempelajari akidah Islam yang pertama adalah untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu disampaikan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat atau jauh dari petunjuk hidup yang benar. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa mempelajari akidah Islam bisa memperjelas kita tentang kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada kehidupan yang bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membedakan mana-mana orang-orang yang mampu mentaati Allah dan Rasul-Nya dan manakah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dan semakin kita mempelajari agar semakin diberikan petunjuk ke arah hidup yang sebenar-benarnya dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari mempelajari akidah Islam. Di antaranya bahwa kita akan memperoleh petunjuk hidup yang sesuai dengan kehendak Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di alam semesta, termasuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita mampu selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Dan yang ketiga, kita akan memperoleh ketentraman, kebahagiaan hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah untuk sementara pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa lebih termotivasi untuk semakin berprestasi,
serta selalu bersemangat menjadikan diri kita sebagai bagian dari umat yang terbaik dalam menyambut kejayaan Islam di masa yang akan datang. Sampai bertemu kembali dengan Umi di jadwal daring mata pelajaran akidah selanjutnya, insya Allah dalam keadaan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.